Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Atahara Nafi dengan NIM A1D02301. Di sini akan menjelaskan terkait tugas UAS pada mata kuliah pemrograman mobile. Di sini untuk tugasnya itu sesuai NIM yang dimana saya mendapatkan studi kasus untuk membuat aplikasi manajemen keuangan sederhana yang di dalamnya ada fitur wajib yaitu input pemasukan dan pengeluaran, grafik ringkas pemasukan versus pengeluaran menggunakan charge package. Kemudian ada kategori custom, ada laporan bulanan. Oke, di sini untuk pembuatan aplikasi ini menggunakan dua framework yaitu Flutter dan Ionic. Mungkin yang pertama saya akan menemukan dulu untuk framework Flutter, kemudian nanti baru framework Ionic. Oke, mungkin langsung aja. Saya akan menemukan aplikasi yang sudah saya buat ini manajemen keuangan sederhana menggunakan Flutter. Di sini untuk tampilan bisa dibilang dashboard, tampilan utamanya kan ada beberapa navigasi yaitu ke transaksi, kategori, ada ke grafik dan ada laporan. Oke. Untuk fitur yang pertama itu tadi ada uh, input masukan pengeluaran. Di sini pada aplikasi ini juga sudah ada untuk fitur pemasukan pengeluaran. Di sini saya akan coba menemukan untuk fitur untuk input pemasukan pengeluaran. Mungkin di sini saya akan masukkan tipenya. Di sini ada tipe pengeluaran atau pemasukan. Saya akan menemukan yang pemasukan terlebih dahulu. Masukkan mungkin jumlah bonus, jumlahnya 1 juta. Bonus, tanggalnya sekarang. Ini catatan opsional. Ini kita klik tambah. Ini berhasil ditambahkan. Jadi untuk pemasukan sudah berhasil dicatat sebesar 1 juta, yang dimana itu otomatis akan langsung masuk ke dashboard. Jadi dashboard ini dia akan seperti merekap total saldo, terus total pengeluaran, total pemasukan, terus transaksi yang terbaru ini di halaman dashboard. Kemudian saya akan coba untuk pengeluaran. Jadi mungkin makan siang jumlahnya 15.000, kategori makanan ini dekat. Nah, untuk pengeluaran juga sudah bisa, jadi bisa langsung tercatat dan di sini bisa langsung tercatat untuk pengeluarannya dan total saldonya. Ini untuk kategori, jadi user ini bisa bisa menambahkan beberapa kategori pemasukan atau pengeluaran. Ini saya akan coba menambahkan kategori pemasukan. Ini fungsinya itu mempermudah user untuk misalnya ada kategori-kategori yang ingin mereka inputkan gitu. Mungkin untuk kategori pemasukan yang pertama di sini saya kasih pemberian. Ini ada ikonnya juga agar lebih menarik aja. Terus ada warna juga, terus ada preview di bawahnya untuk menggambarkan nanti kategorinya itu gimana gitu. Terus ini kita tambah. Nah, ini udah langsung ada untuk kategori. Ini juga bisa diedit ataupun dihapus di setiap kategorinya. Oh ya, untuk pengeluaran juga sama. Jadi user bisa input kategori baru pengeluaran gitu. Ini kurang lebih sama untuk pemasukan dan pengeluaran. Jadi ini fungsinya untuk kalau user tuh mau menambah kategori tersendiri gitu. Ini grafik. Grafik ini menggambarkan pemasukan sama pengeluaran gitu. Jadi dia menggambarkan grafik masukan dan pengeluaran di bulan itu. Jadi di sini bisa dilihat tadi kan saya sudah input pemasukan dan pengeluaran. Ini langsung tercatat di grafiknya. Jadi grafiknya ini langsung menggambarkan apakah pemasukan lebih besar daripada pengeluaran atau sebaliknya pada bulan Desember. Nanti juga kalau misal kita nantikan Januari bisa langsung muncul grafiknya gitu. Ini ada pengeluaran kategori, jadi ini ada seperti pie chart yang menggambarkan kita tuh ngeluarin uang tuh paling banyak di bagian mana gitu. Terus di laporannya ini seperti dashboard tadi kurang lebih sama. Ini menggambarkan kayak laporan bulanan. Laporan bulanan ini fitur yang keempat tadi ada laporan bulanan. Jadi user bisa melihat laporan bulanan, laporan keuangan per bulan yang dia lakukan. Jadi semua pemasukan dan pengeluaran tercatat di sini sesuai dengan bulannya. Jadi di sini untuk Desember sudah tercatat semua. Oke, mungkin cukup sekian untuk demo Flutter-nya. Saya akan menjelaskan
struktur folder dan kode secara singkat. Di sini saya menggunakan struktur folder FVM, yaitu model, view model, dan model, view, dan view model. Ini mana ini ada itu dibagi jadi tiga, itu ada model, view model, dan view. Karena model ini dia berfungsi sebagai penghubung ke database, di mana di dalamnya kayak dia mendeklarasikan seperti atribut atau apa yang namanya ini, kolom-kolom gitu, yang dimana nanti ini berhubungan dengan database. Kemudian dia akan nyambung ke view model. Jadi data yang sudah diperoleh dari model ini disalurkan ke view model, yang mana di view model ini dia mengolah data yang sudah didapatkan sebelum nantinya dia ditampilkan ke view model. Sini kemudian ketika data sudah diolah di view model, dia baru ditampilkan ke view. Contohnya tadi aja ini ada yang di view itu kan ada menampilkan total saldo. Itu dia kan ngambil dari transaksi, kemudian diolah di sini view model, kemudian ditampilkan di dashboard gitu. Terus di sini juga saya menggunakan database lokal yaitu SQLite. Tujuannya itu kayak biar setiap user membuka dan menutup aplikasi itu dia tidak, datanya itu masih ada dan tersimpan gitu di lokal. Jadi untuk ada juga deklarasinya di sini ada folder database yang ini menggunakan SQLite. Terus folder utils ini dia digunakan untuk apa ya, seperti format color biar konsisten. Terus ini format untuk tanggal-tanggalnya. Terus ini untuk icon-iconnya biar lebih konsisten gitu untuk color palette-nya. Untuk widget ini adalah button navigasi, yang dimana ini mengatur yang ini di bawah ini button navigasi. Terus untuk ini mainnya kurang lebih seperti ini. Dan mungkin untuk Flutter kurang lebih seperti ini. Mungkin selanjutnya saya akan menjelaskan untuk yang menggunakan framework Ionic. Mungkin yang pertama langsung aja saya akan mendemokan untuk yang Ionic. Ini untuk tampilan utama aplikasi yang menggunakan Ionic. Sebenarnya kurang lebih sama, hanya saja stylenya agak berbeda. Untuk button navigasi juga ada dashboard, ada transaksi, ada grafik, ada laporan, sama ada kategori. Untuk mungkin saya akan langsung menemukan fitur-fiturnya ya. Jadi yang pertama ada input, pemasukan dan pengeluaran. Di sini di tampilan utamanya itu bisa difilter untuk pemasukan dan pengeluaran yang telah dilakukan. Mungkin saya akan coba nambah pemasukan dulu. Ini tipenya pemasukan, judulnya mungkin kita kasih bonus, jumlahnya 1 juta, kategorinya bonus, tanggal sekarang. Habis itu ini ada catatan opsional, simpan. Nah ini bisa tercatat untuk pemasukan yang kita inputkan. Itu juga sama, itu bakal langsung muncul di dashboard yang memang ini udah menampilkan total saldo, pemasukan, sama pengeluaran. Terus untuk pengeluaran juga kurang lebih sama, kita bisa inputkan pengeluaran, contoh makan siang jumlahnya 15.000, makanan ini nasi goreng. Nah ini sudah bisa lihat untuk pengeluaran juga tercatat makan siang. Ini juga bisa kita hapus untuk input-inputannya itu bisa kita edit. Ini contoh kita edit tuh, kita bisa salah input angka, kita bisa ubah jumlahnya, dan itu bisa langsung terlihat di dashboard. Kemudian untuk grafik juga kurang lebih sama, ini menampilkan grafik pemasukan pengeluaran pada bulan terakhir. Jadi dia akan menunjukkan bahwa lebih besar pemasukan atau pengeluaran di bulan itu gitu. Kalau misalnya kita inputkan lagi pengeluaran, ini grafiknya akan bertambah sebanyak banyaknya pengeluaran yang dikeluarkan gitu. Kemudian untuk laporan, ini laporan per bulan, jadi kita bisa pilih untuk laporan per bulannya. Jadi untuk laporannya karena saya baru menyimpulkan untuk bulan ini, jadi baru ada bulan ini yang muncul. Jadi ada riwayatnya, semua riwayat pada bulan ini, kemudian total masukan pada bulan ini, total pengeluaran pada bulan ini, terus selisih antara keduanya. Yang lain ada kategori, ini juga sama, pemasukan dan pengeluaran juga.
Untuk masukkan misalnya kita kasih nama kategori yang baru, contohnya pemberian. Ini untuk ikonnya juga belum muncul. Sebenarnya ini harusnya ada ikonnya, jadi tapi belum muncul. Saya simpan. Nah, ini pemberian. Kurang lebih sama, nanti ini bisa digunakan oleh user yang ingin membuat pemasukan. Ini juga sama untuk pengeluaran, dan ini juga bisa kita hapus. Ada opsi hapus dan opsi edit. Oke, mungkin cukup sekian untuk demo yang menggunakan framework Ionic. Saya akan menjelaskan secara singkat untuk struktur folder Ionic ini. Sini oh ya, Ionicnya saya menggunakan React sebagai UI-nya. Kemudian untuk strukturnya ini menggunakan MVVM lagi, sama seperti sebelumnya. Yang dimana itu menggunakan view model dan view. Jadi itu juga sama, yang dimana model ini dia digunakan untuk mengambil yang berhubungan secara langsung dengan database. Kemudian ketika sudah mendapat datanya, dia akan disalurkan ke view model, yang mana di view model ini dia data yang ada diolah di view model sebelum nantinya ditampilkan di page. Kemudian ini komponen itu ada yang kayak button navigasi, terus ada export container juga. Terus untuk database ini saya juga menggunakan database SQLite karena emang mencari database lokal saja yang berfungsi sebagai penyimpanan ketika user membuka dan close aplikasinya, biar datanya itu tidak hilang menggunakan SQLite. Kemudian ini page-nya, view-nya ini untuk temanya ini juga seperti variable global CSS yang digunakan. Terus util juga ini digunakan untuk apa ya, kalau Ionic itu kan dia cara ngeranya tuh kurang lebih dia akan membawa browser gitu, serve dan npm juga. Dia tuh kemarin kendalanya tuh ada ketika input masukan pengeluaran tuh di dashboardnya dia tidak langsung terupdate, jadi harus refresh web browsernya. Jadi di sini event bus ini dia digunakan agar ketika user input masukan pengeluaran itu tidak perlu refresh, jadi dashboard, grafik, dan laporannya itu bisa langsung terupdate dengan secara real time gitu. Mungkin itu untuk penjelasan foldernya. Kemudian kemudian untuk tantangan dan solusi ya, berarti yang saya rasakan selama mengerjakan proyek ini, yang pertama ada Flutter. Kalau Flutter itu yang pertama mungkin saya masih bukan terkendala, mungkin kayak lebih memahami lebih lanjut tentang MVVM. Jadi membuat struktur foldernya itu harus lebih memahami dulu. Kemudian yang penyimpanan database-nya SQLite ini saya juga agak terkendala, yang pada akhirnya saya melihat tutorial, kemudian mengimplementasinya di sini dan bisa, karena saya belum pernah menggunakan SQLite sebelumnya, jadi harus memahami dulu. Yang ketiga itu ada di grafiknya. Yang grafiknya ini kan berarti menggunakan package mana ini chart, ya itu juga harus mengulik-ngulik dulu caranya. Mungkin untuk kendalanya yang untuk Flutter itu. Kemudian untuk Ionic yang tadi, mungkin untuk Ionic itu cuma yang tadi, yang si browsernya tuh harus di refresh dulu sebelum datanya itu terupdate. Tapi setelah saya searching dan cari caranya, kemudian nemu cara seperti ini menggunakan event bus ini, dia akan otomatis mengupdate data-datanya gitu. Ya mungkin cukup sekian penjelasan aplikasi manajemen keuangan ini menggunakan framework Flutter dan Ionic. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.